Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia ya sahabat. Yang baru lihat konten saya ini atau video saya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe tentunya ya, agar semakin ramai video saya ditonton dan semakin direkomendasikan oleh YouTube di platform konten kreator ya sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin berkongsi cerita ya dengan keadaan atau berada di Malaysia. Sebab ramai juga lah ya orang-orang atau para netizen yang tidak tahu lah tentunya ya dengan keadaan di Malaysia. Yang tahu itu hanyalah orang-orang atau TKI yang bekerja di Malaysia ya. Sebab kalau untuk orang-orang yang pergi melancong, sekedar jalan-jalan, makan angin itu belum, kalau bagi saya ya, belum memahami betul lah ya. Kalau kita sudah duduk bersama, tinggal berjiran, itu baru kita akan merasakan kebersamaannya ya. Kalau duduk di kawasan perkampungan lah ini, sebab saya ceritakan berdasarkan apa yang saya alami sendiri ya sahabat. Kalau duduk di perkampungan Malaysia ini kan, saya tinggalnya di perkampungan dan duduk berjiran dengan orang-orang Malaysia sendiri ya. Sebab saya kan sewa rumah di perkampungan. Jadi kebiasaan itu kita sebagai orang asing yang duduk di perkampungan Malaysia ini kan jadi terasa tidak asing lagi ya. Tidak merasa kita tinggal di negara orang. Sebab kalau jiran-jiran atau orang yang kita kenal, orang Malaysia sendiri, jika mengadakan suatu majelis atau open house kan, itu selalunya meskipun terkadang kita itu tidak seberapa dikenal dan tidak dikasih undangan atau jemputan, itu kita pasti diantar makanan sahabat. Kalau tidak paginya ya sebelah petang ya. Itu boleh saya bilang, saya pastikan memang selalunya begitu yang saya alami. Seperti cerita tadi malam kan, diantarlah malam-malam lepas maghrib itu makanan, ya Allah banyak sangat ya. Lauk pauk semua, pokoknya komplit lah ya. Dari ayam dimasak lemak dan sayur mayur yang sudah siap saji itu diantar. Memang kebiasaan seperti ini yang selalu saya dapat ya. Terlebih lagi terkadang kalau kita kenal dengan orang tersebut, sudah sering berjumpa, berborak, apalagi sudah pernah ngeteh bareng dan lain sebagainya, otomatis mereka akan hantar berbagai jenis makanan, baik itu makanan yang sudah siap saji ataupun makanan bahan mentah, maksudnya sayuran lah ya. Kalau di kampung seperti ini kan banyak juga sayuran ya. Jadi orang-orang atau sahabat dari Malaysia ini sering menghantar ya lur ya. Jadi memang rasa kebersamaannya itu memang ada. Jadi momen seperti ini mampu kita rasakan kalau kita memang duduk langsung, hidup langsung bercampur baur dengan orang-orang Malaysia tersebut ya. Kalau hanya kita sekedar melancong, makan angin, dan sekedar tahulah datang ke Malaysia tidak lama, mungkin kan kalau melancong hanya 1 minggu, 2 minggu, itu bukan merasakan yang sebenar lah. Mungkin yang mereka rasakan keramahan, tutur bahasa, terus sambutan yang baik, tapi kan belum kompleks ya kalau belum duduk bersama. Begitu juga untuk sahabat-sahabat yang di Malaysia, untuk orang-orang Indonesia sendiri juga seperti itu ya sahabat. Di sini saya cuma ingin sharing dan intinya untuk memangkas berita-berita yang kurang akurat tentunya ya. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya di perkampungan juga seperti itu ya sahabat. Misalkan ada orang yang datang, misalkan pengen tahulah perkampungan di Indonesia dan kultur budaya, makanan, dan lain sebagainya, insya Allah akan disambut dengan baik juga. Sebab memang Indonesia dan Malaysia itu memang serumpun, negara serumpun, jadi tidak beda jauh, memang sama. Dan kalau ada tentang berita antara Indonesia begini-begini, orang Indonesia begini, orang Malaysia begini, jangan pernah dipercaya ya sahabat ya. Sebab itu semua tidaklah sesuai dengan kenyataan.
keramahan demi keramahan yang saya alami tinggal di Malaysia ini memang luar biasa ya. Terlebih lagi di kawasan Batu Pahat, Senggarang Batu Pahat sini kan. Di sini kompleks majority lah keturunan daripada Jawa ya. Meski ada juga lah dari Banjar, dari Bugis, itu tidak dinafikan. Tapi kalau yang kawasan saya tempatin sini majority banyak keturunan daripada Jawa sana. Bahkan sehari-hari bila saya berjumpa dengan kawan saya orang Malaysia, baik yang tua dan muda, itu lebih banyak menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan sehari-hari di sini ya sahabat. Bila tahu saya ini orang Jawa gitu, mereka langsung menggunakan bahasa Jawa. Kalau mula-mula jumpa memang mereka akan menggunakan bahasa Melayu, sebab mereka kan belum tahu saya dari suku apa gitu kan. Sebab yang merantau ke Malaysia ini daripada Indonesia bukan hanya orang Jawa saja, ramai juga suku-suku lain seperti orang Lombok, terus orang Sunda kan. Jadi untuk khusus orang Lombok, orang Sunda itu kan tidak, majority tidak bisa berbahasa Jawa, mereka menggunakan bahasa daripada suku mereka masing-masing kalau tidak menggunakan bahasa Melayu ya. Sebab setiap suku itu kalau di Indonesia mempunyai bahasa tersendiri yang terkadang tidak diketahui oleh suku yang lainnya. Jadi mempunyai ciri khas dari bahasa, budaya, dan kulinernya masing-masing. Begitulah singkat ceritanya tentang keramahan dan kebaikan dari sahabat-sahabat saya daripada orang Malaysia sendiri. Dan ini memang perlu saya ceritakan agar sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya yang daripada Indonesia sendiri mengetahuinya ya. Jadi bukan hanya cerita bohong, cerita hoak, tapi saya menceritakan fakta yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita punya rekan, punya sahabat yang seumuran ya, kita itu sering diajak pergi jalan-jalan kemana gitu ya. Kalau tem-tem kita malam free, ada masa mereka ajak pergi ke bandar. Misalkan saya di sini diajak pergi Batu Pahat, Parik Raja, di pantai, misalkan di Sungai Lurus, Pantai Punggur, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita memang lagi memerlukan pertolongan, itu misalkan mau diantar kemana, dengan sukarela dan suka hati mereka akan mengantar kita ya sahabat, tanpa banyak alasan. Terkecuali kalau mereka memang lagi tiada masa betul-betul, baru mereka akan mengutarakan bahwa tidak bisa seperti itu. Jadi kebersamaan seperti ini memang hanya bisa didapat ketika kita memang duduk bersama, duduk berdampingan ya, bukan hanya sekedar kita mendengar daripada cerita-cerita orang lain ya. Jadi rasa-rasa sebegini atau pengalaman sebegini memang sangatlah bermanfaat, yang kelak di usia-usia saya tidak merantau lagi ke Malaysia bisa menjadi bahan cerita kepada anak cucu ya. Misalkan mereka melihat di media sosial kok begini Malaysia dan Indonesia, itu kita bisa membantah dengan kenyataan nyata yang pernah kita alami sendiri ya sahabat ya. Mungkin gitu aja konten saya hari ini. Kalau ada ingin yang diuraikan atau di-sharing, boleh di komentar ya. Boleh tulis di komentar, misalkan pengalaman apa saja sih di Malaysia, tolong diceritakan, pernahkah begini atau begitu gitu, bisa berbagilah kita ya. Sebab saya ini terkadang susah juga untuk mencari bahan konten kalau tidak ada daripada sahabat-sahabat untuk memberikan cadangan ya. Sekiranya tidak keberatan, memang saya mohon berikan cadangan-cadangan terbaik untuk membuat konten ya sahabat ya. Jadi ketika saya mampu menguraikan, mampu melakukan, insyaallah akan saya lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada tersilap kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai manusia biasa, saya tidak pernah luput dari segala kesalahan ya. Mungkin begitu saja konten hari ini, dan akan bertemu di konten selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.